Nah, bagaimana yang 37% atau 21% yang sudah terlanjur stunting? Ya. Nah, ini aplikasi neuroscience sangat penting untuk melakukan treatment, perbaikan kalau sudah terlanjur. Yang paling penting untuk menjadi negara maju, saya yakin bahwa era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto akan menjadi sangat penting untuk menjadi tahap kritis menjadikan negara kita menjadi negara superpower. Prof, kemarin gelar profesornya dapat lagi dari Rodo unik unik. Dapat ya? Saya dapat dari Universitas Pertahanan kan, di bidang kedokteran militer. Luar biasa. Dari itu diserahkan acara pengukuhannya di depan rektor dan seluruh sivitas akademika dan disiarkan secara langsung kan dengan SK yang jelas dari Letnan Jenderal Joni, rektor dari Universitas Pertahanan. Jadi saya bagian dari Universitas Pertahanan sekarang. Nah, cocok lah kalau hikmatnya Prof untuk pengabdian kepada bangsa ini untuk menduduki jabatan terkait. Prof akan mengembangkan chip ini, akan mengendalikan Presiden Amerika untuk tunduk pada perdamaian dunia ini, Prof. Itu sama kembali kepada ini, bayangin ya, ada 15 negara yang mempunyai Dewan Keamanan ya. Yang salah satunya Indonesia. Ada 12 negara menyetujui Palestina merdeka. Kemudian ada 2 abstain. Sebetulnya dia setuju juga itu, Inggris dan Kanada kan. Terakhir cuma 1 yang tidak setuju, yaitu Amerika, veto. Selesai, stop. Sama juga ada 140 negara setuju. Joe Biden ditanami chip. Terakhir Amerika menolak kembali. Pending lagi, masih kasihan kita punya ada 1 lagi. Jadi betul, kita harus jadi superpower. Jadi kuncinya begini, bagaimana menjadikan pengetahuan di Indonesia ini, Indonesia negara yang populasi terbesar keempat di dunia ini, harus menjadi negara superpower juga. Negara maju, itu yang paling penting. Dan ini harus, pesan ini sampai ke Pak Prabowo. Sampai, nanti kita kirim. Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, mendekatin Indonesia emas. Iya kan? Yaitu tahun 2045 ini. Ini kan basicnya. Saya melihat secara ekonomi begini ya. Kan begini, Bapak Presiden Jokowi sudah meletakkan landasan-landasan yang sangat bagus untuk masuk ke menjadi negara maju. Salah satu indikator negara maju itu adalah income per kapitanya atau GDP-nya. Kalau GDP kita kan sudah negara ini sudah lebih 1 triliun US dollar annually. Nah, tetapi GDP kita, income per kapita kita itu masih sekitar 4 ribuan dolar per individu. Padahal kriteria negara maju itu adalah 13.000. Jadi jauh. Makanya saya sepakat dengan pemikiran Pak Prabowo, yaitu kita harus percepatan pertumbuhan ekonomi kita minimal 8%, jangan 5% seperti sekarang. Dan kedua, kita harus tahu bahwa kita berada dalam bonus demografi. Artinya jumlah anak muda yang di usia kerja itu dari 17 tahun sampai dengan 50 tahun itu lebih dari 60%. Ya kan? Nah, hitungannya begini. GDP itu akan turun kalau lebih banyak orang yang membutuhkan biaya hidup dibanding dengan jumlah yang bekerja. Nah, kita kan bonus demografi, jumlah yang akan bekerja di fase kita ini akan banyak. 60%. Bisa sampai 70%. Nah, kalau 70% penduduk Indonesia dan semuanya itu mendapatkan pekerjaan yang layak, artinya semuanya mendapatkan income yang layak. Kalau dia mendapatkan income yang layak, itu akan menjadi penambah yang luar biasa, sehingga kita punya penghasilan per kapita itu bisa sampai 13.000 dolar ya. Nah, kalau itu tercapai dengan baik, ya sistemnya sangat mudah sebetulnya. Bagaimana memberi peluang kerja, ya, investasi kita butuh. Kemudian yang lebih penting lagi,
ini bonus karena tidak selamanya seperti ini. Ada saatnya nanti turun jumlah pekerja kita, banyak yang pensiun dan akhirnya menjadi beban. Kita tidak capai. Jadi Pak Prabowo Gibran ini bisa menjadi tonggak yang akan selalu diingat sejarah kalau di masa pemerintahannya bisa menjadikan dari negara menengah, kita sudah negara menjadi developing, negara berkembang ini sudah lebih 50 tahun kita berkembang. Iya, negara miskin, Cina sudah maju pesat. Cina sudah maju pesat. Nah, Korea maju bagaimana pesat. dengan hitungan itu yang sangat critical time ini, sekitar 5-10 tahun ke depan menjadikan landasan, Pak Prabowo akan diingat seluruh bangsa ini bahwa Dan itu pekerjaan yang tidak berat. sebetulnya Misalnya mental bangsa ini persoalannya di bidang hukum, iya. soal korupsi. Kalau mentalnya bisa dirubah, kita tanam chip aja, Prof. Nah, ini bicara tentang chip ini, saya kira ilmu tentang chip atau namanya brain connection interface ini berkembang dan sampai sekarang kita di kampus-kampus kita, di fakultas kedokteran, di teknik apa semua belum dipelajari, itu belum masuk dalam hitungan. Bahkan sedangkan ilmu neuroscience aja belum masuk. Ilmu neurologi masuk, Oh, iya. tapi neuroscience belum. Belum. Berarti percepatan kecerdasan bisa didorong malah. Iya, saya kan sejak hampir 10 tahun yang lalu selalu berkoar-koar. Nah, perlu berdiskusi dengan pemimpin bangsa yang terpilih ini kan. Iya, betul. Ilmu neuroscience harus kita kembangkan. Itu masukan kepada Pak Prabowo ya. Ya, Nah, Pak Prof, saya dengar-dengar Prof ini tim kesehatan Presiden dan Pak Prabowo juga. ya saya tim sukses jujur. Tim suksesnya Pak Prabowo. Saya dewan pakar. Dan ya kita berikan masukan ke beliau dan saya bersyukur. Pantas yang sering disebut, saya tanya dewan pakar saya, kali lihat persoalan makanan ya, kedokteran, rumah sakit. Satu Prof ya. Ya, Masya Allah. saya dewan pakar beliau. Ya, terus. Nah, tidak tahu saya masih ingin dikasih tugas. Kalau nggak kasih tugas nggak apa-apa, saya balik ke Amerika. Terus Prof, biar jadi tema yang ketiga. Iya. Terus. Saya mimpi-mimpi Indonesia ini sangat besar. Pertama tentang konteks yang disebut dengan pengembangan ilmu, pengetahuan. Kita sebetulnya punya potensi yang luar biasa, punya resource yang unlimited. Itu harus dikembangkan secara maksimal, tapi kan itu harus ada menempatkan orang pada posisi yang tepat. Ya, tentu bicara kabinet tidak semuanya politisi yang masuk ke situ. Walaupun kita ngerti posisi menteri itu kan politis. Tapi kan ada juga posisi-posisi profesional. Ya, kita tempatkan orang yang mungkin berapa persen yang merupakan key ataupun posisi yang sangat strategis untuk melakukan track atau percepatan kepada pembangunan bangsa kita, itu harus ditempatkan pada orang yang sangat tepat, bukan sekedar politician di situ. Yang kedua, menurut saya tentang neuroscience ini menjadi landasan. Taruhlah contohnya begini, kita berbicara yang lebih simpel aja. Di negeri kita ini kan Pak Jokowi sudah mengatakan sudah ada perbaikan, terjadi stunting. Stunting itu kan artinya karena kekurangan gizi sejak anak itu dalam kandungan, bahkan dari ibunya yang mungkin kekurangan gizi dan melahirkan anaknya jadi kurang gizi, dan karena kurang gizinya maka dia stunting. Apa itu stunting? Adalah kemampuan berkembang, khususnya perkembangan otaknya yang tidak berkembang seperti normal. Jadi akan mengalami namanya kemampuan berpikir yang lemah. Dan kalau ini terjadi, kita yang lalu kan pernah sampai 37%. Sekarang sudah turun tinggal 21%. Tapi 21% itu masih sangat besar. Karena itu anak-anak yang lahir nanti, yang berkembang, nanti dia akan jadi beban negara. Nah, aplikasi ilmu gizi, aplikasi ilmu neuroscience sangat penting untuk mencegah yang kita sebut dengan stunting ini. Stunting kan artinya kekurangan gizi, penurunan kecerdasan. Dan itu kan yang paling berat. Dan kalau yang paling tidak mungkin di fase Pak Prabowo kita berharap stunting itu sudah jadi 1 digit. Artinya tidak lebih 10% Tapi, lagi. Prof, saya potong. Kalau selama ini pendekatannya kan terkait dengan gizi.
Ya. Itu saja, itu pendekatan konvensional Ya. untuk mencegah stunting. Ya. Tetapi dengan adanya penemuan pengembangan dari neuroscience Ya. itu kan bisa dipercepat. Betul gini kan, Ini kan begitu loh. itu bisa dipercepat. Jadi kita berbicara tentang stunting ini sebetulnya dalam konteks tadi prevention, pencegahan, kita lihat bagaimana ibu hamil dan ibu menyusui dan sebagainya itu dipersiapkan gizinya. Anak-anak yang masih ini kita sangat setuju dengan programnya Pak Prabowo nanti ke depan, janji-janji politiknya. Tetapi ada yang lebih spesifik lagi. Nah, bagaimana yang 37% atau 21% yang sudah terlanjur stunting? Ya. Nah, ini aplikasi neuroscience sangat penting untuk melakukan treatment, perbaikan kalau sudah terlanjur. 21% dari puluhan juta kan jutaan juga kan, dan itu 21% kan udah 40-an juta. Besar sekali. Jadi itu harus menjadi antisipasi juga. Dan dalam diskusi-diskusi Dewan Pakar kita sudah berikan perhatian terhadap itu. Pernah disampaikan langsung ke beliau? Pernah. Apa tanggapan Pak Prabowo sendiri? Terutama terhadap neuroscience tadi. Ya, pada prinsipnya Pak Prabowo ini kan orang yang sangat terbuka, sangat menerima ya, dan sangat pingin bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Dan saya kira Dewan tim itu melihat itu menjadi salah satu rekomendasi untuk pemerintahan berikutnya. Ya, tentu kan kita tidak bisa sebelum beliau menjadi presiden sampai dengan Oktober tanggal 20, tentu kan semuanya masih, tapi kelebihannya Pak Jokowi memberikan landasan yang kuat untuk kepemimpinan berikutnya. Ya, kontroversi, ada orang setuju Pak Jokowi mengambil peran, tapi ya kita butuhkan Pak Jokowi mengambil peran karena dia pengalamannya luar biasa kan. Dia pengalaman dari seorang pedagang mebel, terus jadi wali kota 2 periode, jadi gubernur DKI 2 periode, jadi presiden, itu sangat mahal, dan saya kira siapapun presidennya membutuhkan Pak Jokowi, dan kita dukung. Sekarang ternyata Pak Jokowi memang berada di belakang Pak Prabowo. Closing statement. Nah, closing statement saya begini. Ada 3 manifestasi yang sangat penting saya kira ya. Saya sebagai seorang ilmuwan, ilmuwan itu biasa kerjanya ceplas-ceplos dalam konteks apa adanya. Yang pertama, saya melihat bangsa kita ini punya potensi yang sangat besar, sangat besar. Dan untuk menggapai potensi yang sangat besar menjadi negara yang maju, bukan negara berkembang lagi, pertama, saya kira salah satu hal yang paling substantif adalah sumber daya manusia dikembangkan, khususnya ilmu neuroscience ini perlu mendapat ruang di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pengembangan sains teknologi jangan hanya berlandas model-model konvensional. Ya. Saatnya ada suatu think out the box, model-model baru yang tentu saja akan mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Aturan yang ada perlu berpikir seperti itu juga. Jadi jangan terlalu kaku, tetapi intinya kan aturan itu untuk melindungi rakyat. Nah, selama rakyat tetap terlindungi, tetap itu diberikan ruang pengembangan sains teknologi itu. Dan yang ketiga, saya kira yang paling penting untuk menjadi negara maju, saya yakin bahwa era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto akan menjadi sangat penting untuk menjadi tahap kritis menjadikan negara kita menjadi negara superpower, negara maju, bukan lagi negara berkembang. Dan eranya itu sebelum 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu tahun 2024 sampai tahun 2034, itu adalah masa kritis untuk mempersiapkan, dan momentum itu ada sekarang karena kita berada pada bonus demografi. Artinya milenial kita, generasi Z kita, generasi muda kita, generasi produktif kita lebih dari 50%. Itu
tidak mungkin atau susah terulang kedua kalinya. Kita harus gunakan momentum ini. Jadi saya optimis Indonesia menjadi negara superpower. Stressingnya itu. Stresnya di situ.